Ada orang mau telepon. Selamat datang di Pitong PC. Tang. Bersama kita kedatangan bintang tamu dari Muhammad Nazmudin. Blub. Berarti nih kayak motor kita ini. Kayak motor. Iya. Tapi memang podcast kita ini sudah terkenal dengan PC-nya. Pokoknya setiap bintang tamu yang hadir, pokoknya selalu diulang-ulang mulu kan terakhirnya. Iya. Tapi Tidak, kalau bisa ditaruh knalpotnya Vespa di sini kan. berarti itu Supaya bunyinya natural begitu ya. Jadi tinggal main gas di ujungnya aja tang. tapi sekarang itu bagus. Sekarang Terima. kita ini tempat view-nya ini iya. Berbeda. Sama jembatan. Jembatan apa itu? Tapi tempat sampah dulu di sini kau tahu. Oh, tempat sampah gitu. di sini. Tempat sampah. Asuh. Asli, betulan. Asli bukan as. Oh. Asli tempat sampah. Asli. Iya Iya, betul. Gimana kamu, Din? Maksudnya tempat sampah gimana? Enggak, maksudnya gimana tempat sampah? Tempat pembuangan sampah sembarangan. Oh, pakai sembarangan berarti. Nah, jadi ini bukan soal Hadipura atau kita pura, bukan. Jadi jangan salah kabar dulu. Oke. Nah, jadi sebelum orang menggaungkan Adipura, di sini kita sudah melakukan Adipura. Oh, iya. Betul ini. Iya. Jadi ini dari tempat ini jadi tempat sampah, tapi sekarang kan kalau kita lihat ya, teman-teman kita bisa lihat juga sudah bersih segala macam. Ini padang lapangan lah. Iya. Tapi saya dengar di tempat ini kamu dijadikan ruang kesenian. Betul gitu itu? Dia itu awalnya begini dia. Oh, gimana? Awalnya itu ini sebenarnya dari jauh sebelum hari ini. Ada beberapa kelompok anak muda. Terus kita bilang namanya. Nanti dibilang kita apa dibilang? Tameme. Ya. Dibilang nanti kita wali konten. Betul. Bukan, kita bukan wali konten. Jadi memang dulu sebelum viral di video apa segala macam, dorang cari di video ini. Ini anak muda cari. Ada di situ dia punya penganggurannya, tukang peminumnya, ada dibilang tidak sholat. Tapi kan komposisinya berarti. Komposisinya anak-anak muda itu semua itu. Tapi kan kalau soal itu kan tergantung pribadinya kan. Betul. Jadi ini sekelompok anak muda ini ya berkumpul lah. Ada Inisiatif. ya, kayak begitu. Jadi ada inisiatif, ada ide baru kan. Karena dilihat mungkin di sini tempatnya ini banyak sampah. Jadi mereka melakukan hal yang sederhana lah, paling tidak melakukan perubahan dari hal kecil. Itu. Untuk membersihkan ini tempat. Untuk membersihkan tempat ini. Untuk dijadikan sebagai Awalnya itu mau dibuat ruang terbuka hijau dan juga tempat anak-anak muda berekspresi lah. Kayak begitu. berarti ruang yang akhir-akhir ini memang dibutuhkan para seniman dan pelaku seni di Kota Palu. Betul sekali. Itu dia. UMKM juga masuk UMKM. juga. Bisa jadi juga. Itu. Dari sedikit ini, kan? Di sini setelah mereka kasih bersih dulu. Awalnya yang ada di sini ada pica botol. Sudah jadi tempat orang mesum. Aduh, bahaya berarti. Yang tadinya kayaknya bisa disorot, itu ada tiang listrik di belakang itu. Iya. Itu bukan bantuan pemerintah, saya bilang memang. Itu bukan bantuan pemerintah. Ya, ini anak-anak muda yang pemabok ini, yang tidak sholat katanya ini, yang kata coba gitar-gitar di pinggir jalan ini. Ini, dorang angkat, dorang pikul ini tiang. Untuk menerangi. Berarti ada bukti. Berarti ada bukti berarti. Supaya tidak jadi tempat-tempat sek. Sek begitu. Begitu kan. Tempat yang titit. Iya, pokoknya sensor. Titit. Oke, pada hari ini kita juga alhamdulillah akhirnya dapat sponsor, dapat endorse es dari Mochi Daifuku.
ada mochi juga rasa coko. Makan dulu. Nah, rasa kayaknya. Sambil kita bercerita mungkin bisa Santai saja kita ini. Gas. gas. Kalau saya ingat lalu di sini pernah orang bikin kegiatan lalu di. Kegiatan apa itu? Apa saya dengar soal tuh berbau memang keseniannya tuh Iya. tinggi sekali. Jadi ruang itu benar-benar dimanfaatkan secara penuh gitu oleh kesadaran masyarakat yang tadi lah soal antisipasi, bagaimana ruang terbuka hijau di pinggir tanggul dan itu. Bagaimana itu kamu tuh? Jadi kayaknya juga sempat juga itu booming lah. Tidak kita bilang viral, beda juga viral, beda booming. Oh, iya. Kalau yang booming mungkin artinya di kalangan media sosial belum terlalu dulu. Iya. Oh iya. Jadi itu dulu sempat booming. Dia itu ada namanya anak-anak muda ini bilang itu ribut. Ya. Oh, ribut. Mereka kasih nama Ribut baku bagi. no si bagahi. Bukan. Jadi ribut itu singkatan dari rindu seni dan budaya. Rindu seni dan budaya. Jadi itu kan dulunya Kota Palu ini kan dikenal kulturnya kuat, kan? Dikenal sampai teman-teman seniman itu lebih kuatnya teman-teman seniman tradisi. Iya. Itu teman-teman seniman tradisi itu rata-rata persatuan mereka kuat. Iya. Makanya tapi karena dulunya ada gempa, Iya. Oh iya. bencana alam kan, tambah COVID lagi, ditambah lagi kebijakan juga berubah. Oh iya. Akhirnya redup teman-teman ini. Berarti sempat mati itu. Sempat mati ya, redup. Mau diumumkan di masjid. Oh, Innalillahi. kayaknya maju kok sini gitu. Iya. Iya. Jadi pas sempat redup, ini anak muda berinisiatif lah mereka ini. Mereka inisiatif itu diangkat kembali karena mereka menganggap bahwa kultur budaya itu merupakan sebuah pondasi daerah. Kultur budaya, peristiwa budaya sebagai itu pondasi penting berarti. Artinya bukan mereka bukan mengesampingkan hal lain selain budaya. Iya. Modernisasi itu penting. Betul. Mereka menganggap karena dalam mereka juga berkesenian kan ada juga alat modern. Kan kayak begitu. Jadi makanya kemarin itu mereka ingin hidupkan itu kembali kayak begitu yang Ribut awalnya. tadi, ribut itu. Mereka namakan ribut. Pokoknya tema. tema besar lah. Itu sudah 2 kali mereka adakan. Iya. Itu ribut 1, ribut 2. Iya. Dan juga ribut 1, ribut 2 ini semua itu temanya itu berhubungan. Yang awalnya misalkan mulai dari hal merintis di ribut 1, kemudian follow up lagi ke ribut 2. Dan ini kemungkinan besar, bukan kemungkinan sih, ini akan terjadi lagi. Mereka sudah berinisiatif lagi, Mau bikin itu. beride lagi untuk ribut. Begini ya. ribut begini lagi nih, Pak. Ribut. Ribut pokoknya. Oh, berarti begini. Ini akhirnya kan ada sebab ada akibat kan? Ya. Nah, berarti dari munculnya panggung ekspresi, munculnya ruang berkesenian, bereksplorasi dari teman-teman pelaku seni, akhirnya terciptalah panggung kerinduan seni dan budaya. Jadi teman-teman mungkin ada berita apa hari ini? Berita hari ini. Ya, berita hari ini nggak ada lagi kayak kemarin. Ya, hati-hati berarti. Iya. Tapi sosok seorang Mudin ini memang saya kenal. Saya apa ini? pengen tahu juga. Sosok tayangan apa hantu? Bukan, sosoknya komen tidak tinggi-tinggi. Jadi beginilah. Oh, iya. Kayak ayam. Kayak ayam. Tapi belakangnya begini. Iya. Balik lagi soal tempat ini. Iya. Jangan tempat lah. Kita pengen korek dulu soal sisi dari Nazmudin ini seperti apa gitu. Iya. Berangkat dari Sisi mana? Kanan? Kiri yang alangkah bagusnya sisi semuanya. Semuanya. Kenapa Kamudin ini bisa apa ya? Mengajak mungkin teman-teman Anak-anak muda. Iya. Terus bisa ikut berpartisipasi dalam apa ya? Melakukan proses-proses yang tadi lah, membangun ini tempat. Ya, jadi
sebenarnya bukan ide saya sendiri, cuman mungkin salah satu yang memprakarsai hal itu saya. Tapi bukan, sekali lagi bukan saya sendiri. Iya. Tapi banyak lah, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Banyaklah kepala. Ini kan kadang kita menganggap bahwa teman-teman muda ini sedikitnya suaranya kadang Yo, halo, Siap. yo. Biasa. kadang kan dikesampingkan. Nah, kadang dikesampingkan, bukan tidak didengar sebenarnya. Cuman mungkin harus bersuara lebih keras lagi. Ya. Kayak begitu. Makanya kita berinisiatif, ya ada sebuah gerakan pastilah. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kita juga tidak mau muluk-muluk mulai dari hal yang besar. Kayak itu tadi kita lihat ada tempat sampah, tapi kita tidak bicara Adipura. Iya, betul. Karena sebelum Adipura, kultur budaya di Kota Palu itu bahkan mungkin ada di Gifu, buang sampah sembarangan dulu itu ada Gifu. Oh, apa itu Gifu itu? Gifu Itu itu kayak hukuman. Oh, hukuman. Bakincing di got saja itu dia ada. Oh, Ada. Berarti Ada, sanksi, dia sudah ada sanksi. Ya, toh. Karena tidak boleh sembarang tempat, toh. Karena sekarang kan sudah ada WC. Nah, jadi lanjut soal yang tadi nih. Nah, jadi itu kita berinisiatif bahwa ada hal kecil, sebuah perubahan supaya suara itu didengar. Kayak gitu. Karena kita tahu sendiri di daerah kita sudah Redup atau bukan redup. Ini anak-anak muda kebanyakan disibukkan dengan pribadi sendiri. aktivitas. Gitu, aktivitas mereka sendiri. Jadi kita ya paling tidak dulu ada suatu slogan di Kota Palu yang sering dibangun, katanya itu gotong royong. Betul ya. Meskipun bukan sampai subuh atau kata lain itu saudara, tetap disebut saudara. Saudara. Itulah kita berinisiatif untuk kumpul Sama-sama. merumuskan hal kecil tapi bisa didengar dan bisa dilihat. Paling tidak itu jadi start awal kayak begitu. Nah, jadi mungkin alhamdulillah kalau memang hari ini itu dilirik dan teman-teman bisa meniru. Gitu. Berarti begini, Mas. Ada kita kembali lagi ke soal ekosistem kesenian dan kebudayaan, dan ini salah satu contoh tempatnya itu ada di apa ini nama tempat ini kemudian? Ini teman-teman kemarin namakan ini Taman Perisai Eksplora Ketoda. Oh, Taman Perisai Eksplora Ketoda. Jadi memang berangkat di ruang pertunjukan dan ruang untuk UMKM. Ya. Sebenarnya ke situ. Jadi tetap berarti bisa kita lihat berarti kesadaran akan pentingnya soal apa ya ini juga pentingnya kesadaran soal bagaimana bisa mengolah tempat itu menjadi Mas, pertunjukan. makan dulu supaya enak dia bicara. Merokok dulu. Dikit-dikit ngerokok. Ingat Bang, merokok itu apa? Membunuhmu. Membunuhku dan membunuh. Oke, lanjut. Tapi memang suasananya kali ini memang kita lepas, bebas. Iya. Memang tempat ini memang saya rindukan. Iya. Tempat Menjadi tempat kerinduan ya. Iya, tempat sini. Bukan bawa harim di sini. Bukan masalah bawa harim di sini di gumbu-gumbu atau di mana. Aduh, bahaya itu. Aduh. Kaget kita bawa janda. Oke, luar biasa. Mantap. Apa ya lagi? Apa lagi? Hah? Krik. Sebenarnya tuh hari itu kita tuh ada berita. Iya, sebenarnya. Cuman memang beritanya terlalu ke sana mulu gitu, orang-orang sana. Oh iya, dorong sana. Piu. Orang sebelah. Iya. Dan berarti kita juga bikin podcast di sini juga termasuk sebuah apa ya? Warna baru. Ya. Mungkin di tempat ini bisa lebih berkembang lagi, lebih eksis lagi kan. Ya mudah-mudahan sih itu terjadi kan. Maksudnya supaya yang di sana-sana tergerak juga tuh. Iya itu. Tergerak begitu dorong sana. Iya, di belakang ada jembatan kan harusnya disorot juga sebelah sana. Tunggu jembatan gantung. Iya. Iya, jembatan gantung. Yang cuma diperbaiki yang sana ya. Dirawat. Ada di sebelah sana. Oh iya, namanya sambil- fasilitas daerah. Betul sekali. Di belakang ini kan ada jembatan gantung. Alhamdulillah
lagi tahap renovasi, perbaikan. Nah, Dan jembatan gantung ini kan menjadi sebuah identitas. Iya. Dan sebenarnya ada juga jembatan sana identitas. Bisa jadi ini kan tempat destinasi wisata juga toh. di Kota Palu ini terus terang saya sebenarnya di Kota Palu ini kan yang tersisa itu tinggal 2 ikonnya. Kota Palu itu kan dulu kan ada, kalau teman-teman luar bilang jembatan McD dia, yang roboh, jembatan kuning. Jembatan McD. Kalau teman-teman luar kan, Yeay. dulu kan beberapa kali kegiatan di sini, teman-teman luar kota yang bareng sama-sama saya, orang bilang jembatan McD itu. Di mananya? Yang jembatan kuning yang roboh. Oh iya, Ini jembatan McD karena kayak UTM dia. Nah, sekarang ya, cuma kan sudah roboh. Pak M. McD. Kan cuma sudah roboh. Jadi di Kota Palintas tinggal 2 sebenarnya ikon. Satu jembatan gantung karya Bapak Rusdi Mastura. Iya. Dan yang kedua itu jembatan Lalove karya Bapak Dr. Hidayat MSI, wali kota periode sebelumnya. Iya. Kan begitu. Makanya ini kan sudah direnovasi. Iya. Jadi Lalove kayaknya bisa di Renovasi lagi. ya dikasih tambah bagus lah, tambah cantik. Itu kan fasilitas. Iya betul, fasilitas ikon dan daerah. identitas dari Kota Ikon Palu Kota sendiri. Palu, iya. Betul sekali. Jembatan Lalove. Kan hal-hal begitu kan anggaran daerah ada, Iya. dari APBN ke APBD, itu kan bisa diplot ya, kasih bagus, kasih tambah cantik lagi Iya, kan. betul sekali itu. Itu. Karena jembatan itu juga mengandung nilai estetika. Ya, Jangan Lalove. Bayangkan namanya jembatan Lalove. Jangan cuma di bundaran terus itu. Jangan cuma bundaran kayak buntut anu. Tapi tidak. Apa? Waktu itu masih di pagar. Saya heran waktu itu belum lama juga datang sampai subuh 1. Iya. Belum datang. Belum lama datang sampai di Palu. Lain dulu dia punya toko saya lihat. Betulan. Tokonya bukan dia. Bukan kayak sekarang. Iya. Tidak tahu. Dia lalu itu ada identitas lah. Iya, Gambarkan identitas Iya, daerah kita. Apa dia? Gimba kalau tidak salah. Iya, Bu. Iya. Gimba di situ. Asal suku Kaili itu ya. Nah, itu. Betul. Nah, Ikon. makanya cuma pas dibuka pagarnya berubah itu Gimba. Saya tidak tahu itu Gimba tak sulap bagaimana. Kayak apa namanya, lumba-lumba mau terbang. Iya. Kayak mau lumba-lumba mau terbang ke. Cuma ya begitulah. Ada main game Iya, itu. terbang deh. Cuma berubah. Tapi ya tidak masalah lah. Banyak juga orang yang nikmati sekarang kan. Cuma kan paling tidak Apa salahnya untuk mengangkat nilai identitas dari Iya. Kota Palu itu kan ada suku Kaili kan. betul. Supaya kita ditahu dia ini orang Kaili begitu. Walaupun orang luar datang, orang Kaili. Makanya kan kayak ada jembatan Lalove itu Iya. mencerminkan lah. Iya. Kiri kanannya ada Lalove-nya. Iya. Atau kurang dikasih babunyi saja, tinggal dicari siapa yang bisa batiup supaya babunyi mau dibayar. itu hanya ojo pongga. Ojo pongga. Dibawa lagi. Aduh, ojo pongga lagi. Ojo pongga. Bayar itu, ada sayembarannya itu, siapa bisa batiup di jembatan Lalove misalnya. Bahaya juga kalau sayembar. Mati apa panjat ya. Aduh. Ya. Ya, balik lagi. beri, Pak. Mungkin bisa coba-cobain dulu kali ini ada mochi. Balik lagi dari Daifuku Mochi. Buku mochi. Ini ada risol juga ini kamu Din. Nah, Mungkin bisa kita coba-coba kan. Gas, Ini juga gas, salah gas. satu UMKM yang ada di Toda sendiri. Oh, Dan iya, mungkin iya. katanya yang punya ini pengen bikin di sini gitu. betul itu. Heeh. Karena dulu tiap ribut 1, ribut 2 itu dulu penjual di sini rame. Kalau ada kegiatan sebenarnya itu ya harusnya jadi potensi besar. Iya. Mochi. Ini katanya sih makanan orang Jepang tapi Dikailikan begitu. Kailikan memang. Silakan. Bukan cuma pemain bola, ada naturalisasi Pak. Kue saja Risol. bisa dinaturalisasi kue. Dia warna putih jadi coklat. Sikat makan dulu. Sikat, hajar. Makan. Saya mau cobain ini saya. Memang mochi Daifuku. Mantap. Ada coklatnya. Apa coklat ya? Tapi balik lagi soal jembatan gantung yang mungkin sekarang itu sudah bisa kita sepakat ini menjadi identitas lah. Iya. Ya. Tapi jembatan gantung ini memang bagusnya dia jadi destinasi lah. Jadi destinasi. Tuh, Selain supaya view-nya yang bagus, di sini orang berkunjung juga bahwa
ternyata masih ada jembatan gantung ini. Betul. Yang ada di mana? Toda ini tuh. Nah, karena dulu begini juga, Pak. Teman-teman ini kan dulu waktu periode pemimpin sebelumnya, Iya. itu kan pemimpin periode sebelumnya itu sering kumpul dengan teman-teman. Tuh, bagi arah pembangunan Palu ini mau dikemanakan, Iya. kayak begitu kan. Di Palu ini kan ada sungai, kan? Iya. Sungai yang membelah dua wilayah, Iya, dua wilayah. Nah, timur sama barat. Nah, itu merupakan sebenarnya itu kita anggap potensi. Iya. Makanya pemerintah sebelumnya itu juga mengajak teman-teman bagaimana membangkitkan potensi dari wilayah sungai itu. Iya. Nah, kayak begini kan di Bantaran ini kan banyak space dia. Iya, space. Ada space yang free, Iya. nah, bisa kalau seandainya ditata rapi, Iya, dikelola dengan bagus. itu bakalan jadi pemasukan lah buat daerah, Betul. bahkan pemasukan buat masyarakat. Jadi ekonomi juga. kreatif lewat destinasi Gitu. wisata. Iya. Nah, Oke, mungkin itu sebuah pesan kali ya kepada memang yang pemerintah hari tentang ini sinergitas gitu kan. Betul. Yang mana kita Diskusi bersinergi lah, no? antara masyarakat, pemuda gitu, kepemudaan lah dengan pemerintah itu harus ada untuk menciptakan pembangunan kota saling yang baku lebih pegang bagus. tangan. Oke, kamu Din, mungkin Prima. bisa berikan kata-kata mutiara, kalimat-kalimat yang indah untuk Yang- menutup senja-senja ini. Ya, Saya suka deh, Pak. Wah. Yang begitu suka. Tabrak. Tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa yang sebelumnya. Iya. Gimana ya kamu? Ayo. Untuk para penonton dengarkan. Untuk teman-teman semua ini, Eh. intinya jangan dilupakan budaya itu. Modernisasi penting, tapi soal kultur, bicara soal kebudayaan itu warisan. Jadi tugas kita bersama menjaga, bukan hanya pemerintah tapi seluruh kita yang ada. Iya. Dari generasi ke generasi itu akan diwariskan. Tapi yang kita jaga itu kultur maupun budaya yang baik. Kan kebudayaan ini kan bicara keseharian, Iya, hal-hal yang sering dilakukan. Itu yang baik-baik marilah kita jaga. Kayak begitu. Jadi untuk pesan juga teman-teman yang berdiri sebagai pemangku kebijakan di daerah Kota Palu khususnya. Ini anak-anak muda yang di deker-deker itu, Iya. itu mereka itu punya potensi semua. Iya. Anak-anak muda yang cuma bagi gitar, Punya kreativitas juga. punya kreativitas juga. Geng-geng motor bahkan. Betul. Nah, sebenarnya itu mereka hanya pengen cari perhatian sebenarnya. Betul. Membuang energi yang lebih lah kan. Nah, kalau ada kesempatan coba sambangi sekali-sekali, kan? Coba ditanya apa maunya sekali-sekali. Kalau memang mereka suka balap, kasih Fasilitasi. fasilitas balap. Ada panggonan sana, tinggal ditambah sedikit fasilitasnya. Iya. Nah, mereka pengen main tinju, kasih ring, Iya. kasih dong nosi baga, Dikasih ring kamu situ juga. Kasih pizza juga kamu. Kalau mau baku potong, sudah arahkan ke anggar saja baku. Iya betul. Iya. Jadi kan itu satu olahraga. Iya, Jadi energinya mereka itu yang lebih itu bisa dimanfaatkan Betul. hal yang positif Iya. kan. apalagi pemerintah Sulawesi Tengah itu kan ada namanya programnya itu kan Sulteng Emas. Iya. Nah, Sulteng Emas. Jadi karena kita ini apa itu zaman apa sudah namanya itu? Gen Z. Bukan. Zaman apa ini? Bonus demografi. Ada bonus. Indonesia ini kan lagi menghadapi bonus demografi kan? Iya. Kayak begitu. Nah, jadi teman-teman muda itulah yang harus dikembangkan potensinya, karena kalau dilihat dari pertumbuhan sisa usia yang agak-agak tua-tua itu hampir habis. Oh, berarti sudah Sekarang mulai generasi-generasinya Masa transisi ini sudah mulai apa semua sekarang ada di dalam. gen apa ya? Gen Z, Z, Millennial. apa MX Z. Tapi saya masih muda juga ini. Prima, Bre. Tapi saya masih muda Saya juga. 2007 juga. Komio Gen Z kok. Oke. Baru mau jatuh gigi. Oke, jadi diskusi podcast Pitung Patang PC pada hari ini tuh cukup Ada dagingnya. Biasa gitu. lumayan. Iya. Alhamdulillah Iya, juga. iya. Akhirnya Karena ketiga kali kita- kita dapat iya. podcast yang ada daging. Iya.
ini yang kita butuh, dagingnya ini. Dagingnya ini bisa buat menyadarkan. Iya, teman-teman. menyadarkan kamu di sana itu ya. Kalau nonton. Iya, kalau nonton. Iya, pasti Iya. juga kan gitu kan. Iya. Jadi gimana? Ya, Din. Din. Jadi bagi Jangan dulu. maghrib ya. Mancing kita dulu. Iya, jembatan Garuda jadi tempat mancing kan. Bisa jadi Ya juga. udah, kita mancing ya. Iya. Nah, dari Pitong PC. Tangpat. Budi. Budi. Oke. Sana. Mancing kita. Hah? Ayo, mancing. Mancing. Oh lah, jangan kau dibilang pengangguran. Minta dong itu dong. Minta ya. Behind the scene minta ya. Minta.